Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila imamil muallibi rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awanah, sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Hazani, Ustaz Nafis, Ustaz Samsudin, Ustaz Hilmani, para asatidz, para hujat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini, malam Selasa, kembali kita dengan izin Allah dipertemukan di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim dari suratul Fatihah, Imamul Fadil Syekh Muhammad Nabi Syabul Jalai min Sinnas bin Husain sallallahu alaihi wasallam Nabi Samarqand ila Yazid Muhammad Yazid Muhammad wa ila nufaqa hadzal masjid la hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sasa TV tengahan dikit sini. Jangan mojok aja. Ya, ahlan saat Yusuf Romli, saat Satibi, Ustaz Jaini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin bi Hadits Sayyidil Anbiya wal Mursalin lil Faqih Abdullah Samarqandi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk ngeliatin umatnya Nabi Muhammad yang ada di dalam neraka. Karena memang dari awal Nabi Muhammad enggak pengen umatnya masuk neraka, tetapi ketentuan sudah mengharuskan seperti itu. Ya, makanya kemudian Allah perintahkan Jibril untuk datang ke neraka ngelihat bagaimana keadaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau datang ke dalam neraka bertemu dengan Malik. Lalu kemudian Malik nanya, mau ngapain kemari? Gitu. Lalu Malik nanya, ma fa'alta bil asabatil asiyah min ummati Muhammadin. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap para pendurhaka, para pembuat maksiat dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu dibilang betapa sedih tempat mereka, kondisi mereka, keadaan mereka, tempatnya sempit. Ya, tubuh mereka, badan mereka, ya, daging mereka dimakan sama api. Yang tinggal cuma wajah dan hati mereka yang tetap bercahaya karena di dalamnya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya, ketika itu Jibril minta diangkat penutupnya, saya mau lihat mereka kalau memang kondisinya seperti itu. Maka ketika itu malaikat Malik memerintahkan para penjaga, para pembantunya ya, untuk mengangkat penutup ya, yang menutupi neraka. Maka ketika diangkat itu faiza nazur ila Jibril wa ila husni khalqihi alimu annahu laysa min malaikatil azab. Ketika dibuka dan mereka melihat malaikat Jibril, mereka ini ya, penghuni neraka faham dan tahu benar bahwasanya dari bentuk fisiknya yang bagus ya, ini
mereka paham ini yang datang ini malaikat bukan bagian dari malaikat penjaga neraka. Karena tampangnya lain. Ya, tampangnya lain. Lalu hadirin rahimakumullah, mereka nanya, ya, siapa ini hamba yang mana kami belum melihat orang yang wajahnya lebih cakep daripada dia. Maka malaikat Malik bilang ini adalah malaikat Jibril. Tuh. Jadi Jibril diperintahin ngeliatin umat Nabi Muhammad. Lalu kemudian ya wal alladzi kana ya'ti Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil wahyi, yang mana beliau ini adalah yang senantiasa dulu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu. Nah, ketika para penghuni neraka mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka sohu bi ajma'ihim, mereka langsung teriak rame-rame. Wa qalu, lalu mereka bilang, ya Jibril akri Muhammad minnas salam wa akhbirhu anna ma'asiyana farraqat bainana wa bainak. Ya Jibril, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad, ya, dan beritahu beliau tentang keadaan kami, ya, tentang kondisi kami, di mana perbuatan maksiat yang telah kami lakukan ini menyebabkan kami harus berpisah dengan kau. Dan juga wa akhbirhu bisu'i halina, dan tolong sampaikan ya Jibril kepada Nabi Muhammad tentang buruknya keadaan kami, ya, kusutnya keadaan kami di sini. Maka kemudian mendengar itu Jibril langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, baina yadayil ta'ala, fa yaqulullahu ta'ala. Lalu Allah tanya, kaifa ra'aita ummata Muhammadin ya Jibril, bagaimana kamu melihat di dalam neraka kondisi dan keadaan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ya, Allah sih nanya gini, sebenarnya Allah udah tahu gitu ya. Ya cuman pengen nanya aja laporannya gitu. Lalu kemudian fayaqulu ya Rabbi ma aswa'a halahum wa adjaqa makanahum. Ya Allah, betapa buruk kondisi mereka dan betapa sempit tempat mereka di sana. Karena orangnya banyak yang masuk, jadi tempatnya sempit. Kita aja kalau lagi tahlilan ada acara di rumah kita, rumahnya kita gede. Kalau lagi banyak orang jadi sempit apa lega? Sempit, padahal tadinya gede. Orang kita cuma berlima, orang yang datang 50, cuma tambah 0 doang tuh. Orang jadi rumah gue sempit banget jadinya. Bukan rumahnya sempit, orangnya kebanyakan. Nah neraka begitu, neraka gede lebar, kok jadi sempit? Orangnya kebanyakan, ya, kepenuhan. Ya. Lalu Allah nanya, hal sa'aluka syai'an ya Jibril, apakah mereka memohon kepada kamu sesuatu? Kata Jibril, ya Rabbi, na'am, mereka memohon kepadaku agar aku menyampaikan salam buat Nabi mereka, ya. Ya, salam dari umat-umat Nabi Muhammad yang lagi disiksa di neraka. Mereka semua pada nitip salam kepada Jibril untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga agar aku mengabarkan kepada Nabi Muhammad tentang keadaan mereka yang sangat buruk. Ya. Maka kata Allah, fayaqulullahu ta'ala intalik wa akhbirhu. Ya udah kalau gitu Jibril, ente sono kita jalan, kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi umatnya. Tuh, hadirin rahimakumullah. Ya. Lalu kemudian fayantaliqu Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khaymatin min dharatin bayda laha 4,000 babin. Lalu kemudian Jibril datang menemui Rasulullah yang waktu itu ada di sorga, di dalam satu kemah, satu tenda yang terbuat dari permata, ya, yang berwarna putih, ya, dan punya 4.000 pintu itu tenda. Tiap-tiap pintu ada 2 buah daun pintu yang terbuat dari emas. Faqulu ya Muhammadu qad ji'tuka min indil isabatil usatil ladzina yu'adzabuna min ummatika finnar.
Ya Muhammad, aku datang kepada kamu dari tempat di mana umatmu yang pada banyak berbuat dosa itu lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam neraka. Jadi bahasanya gitu. Aku Jibril datang menemui Nabi Muhammad, habis nengokin umat Nabi Muhammad yang pada masuk neraka yang dosanya banyak, ya. Lalu kemudian wahum yukri'unaka salam wa yaquluna ma aswahalana. Lalu mereka mengatakan, mereka menitip salam untuk kamu ya Muhammad, ya. Dan mereka mengatakan betapa buruk, betapa jelek, betapa menderita keadaan kami di sini, gitu. Dan juga wa'adjaqa makanana, dan betapa sempit, sumpek tempat kita ini. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya tuh kita kalau punya rumah, kalau bisa jangan sampai sumpek rumah kita. Jangan beli barang mulu. Ada orang rumahnya ngontrak belanja barang mulu. Nah giliran pindah dia bingung. 2 truk gak muat. Iya, gak usah, ada kumpulin aja duit yang banyak. Jangan belanja barang mulu. Kita ngontrak, pindah lagi, angkat lagi, pada rusak. Kan barang kalau dipindahin mulu rusak. Jadi mikir juga kalau kita emang ngontrak, ya, apalagi yang bulanan. Udah jangan banyak belanja barang, udah kita punya lemari aja atuh udah jadi, udah gitu udah. Ya udah begitu. Yang simple aja, ya kan? Jangan sumpah. Kita juga kalau di rumah kita rumahnya sumpah juga kagak enak, ya, coba ada yang di rumah tanah 30 meter, belakang kandang ayam, dalam miara kucing, ya Allah. Kita masuk udah ngap-ngapan rasanya, butai ayam mau buat kucing, lagi kucing dipiara, ya, enak beraknya di pasir, gampang, tetap aja kita bersihinnya capek. Emang pasirnya murah, mahal. Mendingan buat beli beras, tahu. Kalau ente mau miara kucing, mendingan itu kucing-kucing liar, ente beli makanannya tuh sekarung. Nah ente bagiin tuh, kalau pagi-pagi kucing suruh kumpul, kucing kumpul, itu udah kumpul makan. Tuh, itu miara kucing itu enak, nggak usah taruh rumah, mau ngapain? Gitu. Kecuali kalau rumah kita gede. Gitu. Kayak kalau saya punya paman tuh di miara kucing Anggora, dia punya kamar sendiri itu kucing, 50 meter kamarnya. Kamar kucing pakai AC lagi, kucing pakai AC. Iya begitu, kalau sakit dikit bawa ke dokter, dah bilang gitu. Ya kucing-kucing gitu dah tuh, yang bulunya gampang rontok. Kita kucing Anggora dikasih ikan asin, rontok bulunya. Kucing garong kasih, nah kadang-kadang kucing garong aja nggak doyan ikan asin, maunya ayam. Hadirin rahimakumullah. Jadi kondisinya begitu, rumahnya sumpah. Lalu kemudian fayati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila tahdil arsy. Lalu kemudian Nabi Muhammad menemui Allah di bawah arsy. Ya. Fayakhiru sujudan. Lalu kemudian beliau sujud di hadapan Allah. Wa yusni 'ala Allah taala sana'an lam yusni 'alaihi ahadun mithlah. Dan beliau memuji Allah dengan pujian yang belum pernah ada orang yang memuji kepada Allah yang seperti pujian beliau. Lalu kemudian fayaqulu ta'ala, maka Allah bilang irfa' ra'saka wasal tu'ta washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat pala kamu. Lagi sujud angkat. Ya Muhammad, angkat pala ente. Ya angkat, lalu minta apa yang ente mau. Minta, maka permintaanmu akan diberikan. Ya, kamu memberi syafaat, syafaat buat kamu akan diberikan. Lalu fayaqul ya Rabbi. Lalu kemudian Nabi Muhammad bilang, ya Allah, al-ashqiya min ummati qad anfazta fihim hukmaka wantaqamta minhum fasyaffi'ni fihim. Jadi kata Nabi Muhammad, ya Allah, orang-orang yang pada celaka, orang-orang yang pada banyak dosanya, ya umatku tuh yang dulu pada banyak berbuat dosa, yang waktu itu Nabi Muhammad gak bisa nolongin karena emang dosanya kebanyakan. Nabi Muhammad sih pengennya masuk surga semua, tapi Allah bilang gak bisa. Ini orang gak sembahyang, gak puasa, ya, puasa kagak, sembahyang kagak. Ya kan saya bilang puasa Ramadan kalah 29 kan. Yang sembahyang Jumat kagak, sembahyang wajib kagak, sembahyang Idul Fitri sama Idul Adha. Udah gitu mau masuk surga entar dulu, ya nggak bisa. Makanya Nabi Muhammad ketika mereka harus masuk neraka, ya Nabi Muhammad nggak bisa bilang apa-apa.
Emang udah ketentuannya harus begitu. Maka beliau bilang begitu kepada Allah, ya. Orang-orang yang pada berbuat jahat, orang-orang yang pada celaka, orang ya, dari umatku, mereka telah melaksanakan ketentuanmu, ya, menjalankan hukum dari kamu. Artinya mereka udah kamu siksa ya Allah dengan siksaanmu, ya, wantaqamta minhum, ya. Jadi udah ketentuan Allah udah dilaksanakan buat mereka, udah selesai, dan hukuman Allah kepada mereka sudah dijalankan. Maka dari itu kata Nabi Muhammad, beliau memohon kepada Allah agar beliau bisa memberikan pertolongan untuk mereka nih, umat Nabi Muhammad yang banyak pada bikin dosa waktu itu. Maka Allah bilang, qad syafa'tuka fihim, ya. Sungguh aku telah menerima, ya, permohonan syafaat kamu buat mereka. Fa'tin nar fa'akhrij minha man qala la ilaha illallah. Maka dari itu ya Muhammad, sekarang kau datang ke neraka dan kau keluarkan dari dalam neraka siapa saja daripada umatmu yang mengucapkan la ilaha illallah, gitu. Enak gak begitu? Hah? Ada yang bilang lumayan daripada terus-terusan gitu. Ya kalau bisa jangan sampai masuk neraka. Ini kan masih di dunia kita nih. Kita udah tahu bakal begini. Harusnya kita mikir, wah kalau gitu gue jangan sampai pakai nyangkut-nyangkut dulu nih. Ya pengennya langsung aja udah. Ya kan? Kita coba ada ente mau pergi haji, mau umroh, naik pesawat yang murah. Transit dulu, berapa kali transit tuh? Ya kalau sekarang kan karena tiket pesawat naik nih, yang tadinya pakai Garuda, yang tadinya pakai Saudi, ya kan akhirnya ganti pesawat. Ya, soalnya kalau mintain lagi sama jamaah kagak enak udah. Ya, udahlah kita naik pesawat, transit dulu di mana? Di Kolombo biasanya. Di Singapura tuh kan lama jadinya. Yang pakai transit sama yang langsung nyampe Mekah enakan mana? Kalau langsung paling berapa? 9 jam. 9 jam. Kalau transit bisa 12 jam. Gitu. Jadi enakan langsung. Atau enak set di Singapura kita bisa. Nah di Singapura cuma turun di bandara doang, karpetnya tebel, kalah karpet masjid, ya. Karpetnya tebel banget. Nih kita sini kita tidur juga enak tuh di bandaranya, ya, cakep. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi langsung kalau bisa jangan pakai transit dulu gitu. Pakai transit dulu di neraka, habis itu baru masuk surga, nggak enak. Mendingan langsung saat kali jalan. Itu hadirin rahimakumullah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau jalan, faiza nazara Malik an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala malaikat Malik melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falamma nazara Malikun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama ta'ziman lahu. Jadi malaikat Malik pas ngelihat, wah, ada Nabi Muhammad nyampe. Gue bilang tadinya lagi biasa kan, kalau malaikat Malik itu kan mandor neraka jahanam, ya, mandor neraka. Yang namanya mandor tuh nggak kerja, ngawasin doang. Right. Mukulnya kurang kencang mukulnya, gitu. Kayak mandor ini plesteran kurang rata nih, ulang. Gitu. Ini keramik nih, kegedean natnya nih, bongkar lagi angkat. Gitu. Mati lu miring tapi lu nggak lihatnya miring. Gitu. Itu mandor, ini malaikat Malik mandor. Jadi kayaknya duduk aja deh ngeliatin aja orang lagi pada diseksa, yang pada adu pada dicek aja. Pas lihat Nabi Muhammad datang, sama kayak mandor yang punya rumah datang, kira-kira bangun nggak deh? Lagi orang punya rumah datang, bos. Ini Nabi Muhammad datang, malaikat Malik lagi duduk ngeliat, Nabi Muhammad datang, langsung qoma ta'ziman. Ya, beliau berdiri sebagai penghormatan kepada. Fayaqulu ya Malik, malhul ummati al-asqiya. Ya Malik, bagaimana kondisi keadaan umatku yang pada celaka tuh, yang pada dulu waktu di dunia suka pada bikin dosa, sekarang akhirnya masuk neraka. Jadi kalau dibilang semua umat Nabi Muhammad masuk surga, bener, nggak salah. Umat transit dulu, itu masuk. Nah kalau nggak pakai transit, enakan yang nggak sembahyang,
Buat apaan kita bayang ngaji? Mendingan nggak usah. Kalau masuk surga semuanya lah, itu mau ngapain kita? Ya beramal, nggak usah, udah sembahyang subuh capek mendingan tidur. Nah kalau semuanya masuk surga nggak pakai amal, enak banget. Tenang aja dah, kita biar kata mabuk juga kita ntar masuk surga juga ditolongin sama Nabi Muhammad. Enak aja ngomong, barangan aja. Nggak bisa, nanti mau siapa juga? Nggak ada ceritanya, nggak bisa. Nabi Muhammad nggak bisa nolongin. Itu udah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu harus dicari itu amalnya. Maka Nabi Muhammad, ya Malik, bagaimana keadaan umatku yang pada celaka itu pada? Ya Nabi Muhammad dia bilang gitu, al-asqiya, yang bercelaka, ya, yang bandel dulunya. Fayaqulu ma aswahalahum wa adqa makanahum. Ya Rasulullah, betapa jelek, betapa menderitanya kondisi mereka dan sempit tempat mereka. Gitu. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada malaikat Malik, iftahil baba warfa'it tabaqa. Ya Malik, tolong bukain pintunya, angkat itu penutupnya. Gitu. Nabi Muhammad mau nengokin umatnya yang ada di itu. Nah kita aja kalau di pesantren tuh orang tua kita datangnya kita girang banget, wah orang melihat gitu. Nah apalagi orang yang di neraka, yang diseksa, ya kan? Kita aja di pesantren disuruh belajar, ya rasanya kayak diseksa. Tadi Ustaz Azani di pesantren nggak enak, kita kayak diseksa. Jam 4 udah bangun, berangkat lagi, ntar malam tidur jam 1, jam 12, baru tidur 2 aja udah tonton, kum, iya, semprot lagi, berangkat lagi. Ya begitu dah. Itu di pesantren memang dididiknya begitu. Makanya kadang-kadang anak pesantren kalau pulang di rumah pada tidur mulu, jangan kaget. Anakku masuk pesantren pulang apa tidur mulu ya? Bapaknya nggak pernah masuk pesantren tadinya. Kalau bapaknya pernah masuk pesantren, dia kagak kaget lagi. Biarin dah, ini mau ganti, dia mau kodok tidurnya di pesantren. Ya emang jarang tidur. Tidur di mana? Di kelas. Apalagi kalau ada pelajaran siang habis johor, itu kelas tidur namanya. Kalau udah kelas atas bawa munjit buat bantal. Kamus. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad minta bukain. Fa iza nazara ahlun nar ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahu bi ajma'ihim fayaqulun ya Muhammadu ahraqatin nar juludana wa ahraqat akbadana wa yukhriju. Ketika dibuka, ya, mereka pas ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pada teriak sahu bi ajma'ihim. Mereka pada teriak semua. Mereka bilang ya Muhammad. Itu. Mereka pada manggil ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad. Emang mereka kenal tuh sama Nabi Muhammad? Kenal. Itu. Dulu waktu yang lain ditolongin masuk surga, dia kagak kan dikenalin doh. Ya aku ke rumahnya dicuekin aja Nabi Muhammad, ya lewat dah. Ya benar aja. Iya ulah, enggak pakai. Pokoknya kalau jarang sembahyang, puasa kagak, ibadat susah, jangan ngarep-ngarep dipanggil sama Nabi. Udah pasti dicuekin di sana. Ya Rasulullah, siapa lo? Gitu. Mana jauh-jauh gitu. Nggak ada urusan nih hari manggil ya Rasulullah. Ya waktu di dunia nggak pernah manggil ya Rasulullah, sembahyang kagak apa kagak. Yang diperintahin sama Rasul kagak dijalanin. Giliran di sana so akrab, jangan cerita. Jauh-jauh sana. Ya. Kalau bahasa kita, muka lu jauh sana kita. Ya itu. Mau bilang apa emang udah begitu. Walaupun Nabi Muhammad sebenarnya mau nolongin, tapi emang ada dibilangin susah. Ya. Mereka pada teriak, ya Muhammad, api telah membakar ya, kulit-kulit kami. Ya, udah pada gosong. Ya, api telah membakar kulit-kulit kami ya Muhammad. Ya. Dan juga perut kami semuanya. Ya. Yukhrijuhum jami'an wa qad saru fahman qad akalathum an-nar. Ya, jadi mereka itu semuanya ada pada keluar semua wa qad saru fahman qad akalathum. Jadi modelnya udah kayak areng. Ya, buat lah hitam-hitam banget ini gitu. Udah gosong pada badannya semua. Ya di neraka namanya. Lalu kemudian fayantaluhum ila nahrin. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mengeluarkan mereka semua.
Ya. Karena seperti itu fayukhrijuhum. Ya. Nabi Muhammad mengeluarkan mereka semua, ya. Yang pada gosong tuh pada Nabi Muhammad, ya keluar. Mana umatku semua, ayo. Gitu. Keluar semuanya. Karena udah dapat izin dari Allah. Jadi itu udah gosong, hitam kayak arang. Gimana sih arang? Man mukanya masih kelihatan, ini badan udah hitam. Ini muka, ini hatinya masih. Ini semuanya udah hitam gosong. Nanti kalau ketahuan, kalau ngeliat orang Afrika lagi belanja itu hitam, bener-bener hitam memang kulitnya. Hitam banget kayak peci hitamnya. Yang kelihatan gigi doang sama matanya emang gitu. Orang hitam. Orang bukan ini, orang bener hitam. Ya, gitu. Ya pantesan aja dulu anaknya Nabi Adam pada berantem ya. Waktu berebutan Ikrimah sama Labuda ya. Qabil nggak mau ya. Nah gue kan lahirnya sama yang bule, masa aku disuruh kawin sama yang hitam. Kata aturannya harus disilang, nggak boleh yang kan Nabi dulu kan Siti Hawa lahirnya dua-dua, laki perempuan. Aturannya kalau kawin nggak boleh serahim, harus disilang. Nah, gitu. Nah, Qabil kan, dia dapatnya Labuda hitam Afrika, yang dia dapatnya Eropa bule. Wah enak banget deh, dapatnya yang ini gitu. Itu hadir daripada hitam gosong. Fayantar bihim ila nahrin bi babil jannah yusamma nahrul hayawan. Kemudian mereka berangkat bersama Rasulullah SAW ke sebuah sungai telaga di pintu surga namanya Nahrul Hayawan. Ya. Ya. Lalu kemudian mereka pada mandi di situ. Fayaqtasiluna minhu fayakhrujuna minhu syaban jardan mardan mukhalin wa ka'anna wujuhahum misal qamar. Jadi yang tadinya Nabi Muhammad keluarin mereka dari dalam neraka yang pada gosong itu semua, ya. Itu lalu kemudian Nabi ajak semua, ayo semuanya rame-rame. Diajak suruh berenang. Nih berenang di sebuah sungai di pintu surga namanya Nahrul Hayawan. Maka mereka pada berenang, pada mandi di situ. Dan ketika mereka nyelam mandi, pas bangun keluar dari sungai itu, ya, yang tadinya gosong hitam langsung berubah jadi muda, jadi tampan lagi, jadi belia lagi. ABG itu hadirin rahimakumullah. Jadi begitu ya, yang dulu udah pada tua itu jadi muda lagi, jadi umur 20-an, umur 22, 25 ya enggak. Ini saat napis juga dulu waktu umur 25 dulu. Wah, ini cewek ramanya udah gitu, muda lagi gitu kan. Nggak ada tua-tua, langsung pada muda lagi semua. Ya. Seolah-olah wajah mereka itu seperti bulan purnama. Itu terang. Itu penghuni neraka tuh ya. Masih kayak begitu tuh umat Nabi Muhammad tuh ya. Enak gak tuh begitu? Masih enak juga lumayan. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Maktubun ala jibaihim al jannamiyun utaqaur rahman minan nar. Cuma nih nggak enaknya begitu nih, ya. Di jidat mereka nih, ya, itu ada tulisan, nih para penghuni neraka jahanam yang dibebasin oleh Allah dari neraka. Gitu. Ada stempel jidat. Jadi kalau orang-orang yang masuk surga dari dulu ngeliat, wah cecep nomornya. Cep, ya Allah, mana aja? Lu pakai nanya katanya, saya nggak tahu aja. Lu nggak lihat nih jidat gue, ada stempelnya gitu. Sabodo dah mau ada stempel kayak mau kagak, kayak yang penting gue masuk surga udah. Nanti gue nggak lagi dah mabok. Ini mau ngapain nggak bisa? Mau ngapain emangnya? Mau mabok? Emang udah nggak perlu di sini mabok, udah bebas udah kalau udah masuk surga. Makanya itu kita tuh kalau mau mabok bareng-bareng ntar jamaah Masjid Al-Muawanah di mana? Di surga maboknya gitu. Kalau di sini mabok urusannya panjang ntar. Kalau di sana udah nggak ada urusan udah. Nanti mau ke diskotik, mana mau diskotik yuk? Ayo. Surga bebas, sembahyang udah kagak lagi, puasa kagak. Ya kan? Kita kan capek di sini doang di dunia. Kalau kita mikir tuh kita mau mikir berapa lamanya sih kita ibadat? Kalau orang masih nggak mau juga itu orang bahasanya tolol. Minum es ditiup. Nah, iya dikira panas ngebul.
Kan es ngebul ya berasap. Tiup biar adem katanya, biar adem. Ya hadirin, kita nggak lama di dunia sebentaran. Ya disuruh sembahyang juga nggak lama, bentaran sembahyang subuh itu bangun pagi-pagi. Cuman nyampe umur berapa doang, selesai udah. Nanti di surga kita akan hidup selama-lamanya. Sembahyang nggak? Puasa nggak? Di sini doang kita diminta puasa. Di sini doang, di sana udah nggak lagi. Ya masa kita mau nukar ya kebahagiaan yang cuma sebentar, sekedar 40 tahun, 50 tahun dengan kebahagiaan yang kekal dan abadi di sana. Itu orang-orang yang tolol bahasanya kalau ngejar itu doang. Itu hadirin rahimakumullah. Ya disuruh cari itu. Nah ini fayadkhulunal jannata, maka kemudian mereka semua masuk ke dalam surga. Fa iza ra'a ahlun nari annal muslimina qad ukhriju minha qalu ya laitana kunna muslimin. Nah disinilah nih ya, orang-orang yang non muslim, penghuni neraka yang lain, ketika mereka melihat orang-orang muslim umatnya Nabi Muhammad ya, yang mana mereka dikeluarkan, diangkat oleh Rasulullah keluar dari dalam neraka. Melihat, pas mereka ngelihat tuh, mereka pada ngomong ya laitana kunna muslimin. Ya Allah, coba dulu waktu kita di dunia kita beragama Islam. Biar kata kita nggak puasa, biar kata kita kagak sembahyang, dosa kita banyak, masih ada harapan keluar dari neraka. Tuh. Sementara kita akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tuh hadirin rahimakumullah. Enak berarti umat Nabi Muhammad begitu ya? Asik gak tuh gitu? Ya itu untung umat Nabi Muhammad. Ya, biar kata maka kalau ada teman kita lu nggak sembahyang ya urusan lu dah, lu mau sembahyang kayak lu mau kagak kayak bukan urusan gue. Ya diri lu ntar yang dibakar, lu nggak ada urusan. Gitu. Paling ntar begitu pada sana udah lama nih kita lagi pada main kan. Ada yang hobinya mancing dulu di dunia, di sana mancing juga, mancing ikan hiu. Ya itu ikan paus. Dapatnya gue ikan paus emang dulu demen mancing, ya Allah kasih nol. Ini si Fulan demen mancing dulu nih, Allah kasih sorga dia bikinin empang 2 hektar buat dia. Dari pagi sampai sore kerjanya mancing aja udah mancing. Sembayang kagak, puasa kagak. Nah emang udah sorga, mau ngapain sembayang? Udah nggak sembayang lagi, udah mancing aja. Bebas udah di sana. Mau ngapain? Selagu-lagu kita udah. Mau cewek mau berapa? Di sini kan kita bini atuh 2 repot urusannya kan. Pada perang piring terbang, ini udah perang. Di sana bebas udah, nggak ada yang cemburu. Ya nggak ada yang cemburu, makanya kalau di sini nih ada laki bini kak berantem mulu ya, wow berantem mulu. Saya kita bilangnya beda lu sih Romani, ntar ke sorga nggak ketemu kayaknya lu, ganti laki kayaknya lu. Udah begitu hadirin. Nanti ini kita laki bini belum tentu ketemu lagi di sana, belum tentu ketemu bini kita, tergantung. Kalau ada orang kan lakinya geblek, bininya bener. Entar di sana dapat laki yang bener timpalannya. Bisa jadi ntar tukaran bini di sana. Bisa gue jadi bini dia gitu. Tapi udah nggak ada cemburunya lagi udah. Dan itu dia akan lupa. Misalkan ada orang nih sama lakinya mabok mulu, bininya bener banget capek. Akhirnya masuk surga bininya. Itu tadi sana dia nggak kenalin lakinya, dia ngeliat. Gitu dia manggil-manggil. Gitu. Fatimah loh. Siapa kayak lu siapa ya katanya, gue lupa ingat ya. Udah begitu, Allah akan gantikan lagi buat dia yang baru. Begitu hadirin rahimakumullah. Makanya biar enak tuh, biar masuk surganya bareng, di dunia ketemu, di akhirat ketemu lagi. Begitu hadirin rahimakumullah ya. Nah ini orang-orang penghuni neraka, mereka ngelihat begitu enak banget tuh ya, umatnya Muhammad, umat Islam, mereka pada dikeluarin dari neraka. Coba dulu kita beragama Islam cuman ngucap syahadat doang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inilah istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
Kalau seandainya kita dulu mengucap syahadat beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti kita akan dikeluarin juga sama kayak dia. Itu sama kayak orang di penjara nih, ada yang dapat remisi kan, pengurangan hukum, dikeluarin duluan, yang lain pada ngeliatin, ya Allah enak banget tidak keluar duluan, kita kapan keluarnya nih, wadah ya, dan lain sebagainya. Ya kan, kalau di Indonesia kan hukuman paling top 20 tahun, paling top banget seumur hidup. Kalau di Amerika tuh orang hukumannya tuh bisa 300 tahun, bisa 700 tahun di penjara, tergantung kesalahannya. Apalagi kalau bunuh polisi, itu hukumannya bisa 300 tahun, 400 tahun di penjara. Nanti gimana? Umurnya emang berapa? Ya udah, itu namanya bakalan mati. Pokoknya 400 tahun. Kalau umurnya nggak sampai 400 tahun keburu mati, ya kuburin begitu udah. Sekarang nyampe nggak 400 tahun? Udah nggak ada harapan buat keluar. Vonis 400 tahun masuk penjara. Nah 400 tahun umurnya aja cuma 70 bakalnya. Udah begitu. Kalau di kita kan kagak hukuman 20. Itu kalau kita bayar bisa kurang lagi. Ya urusannya ke jaksa penuntut umum. Jaksa tolong dah tuntutannya dikurangin kan gitu. Kalau yang tadinya bandar jadi pemakai. Kalau bandar kan berat. Ya, pindah pasal, pemakai berapa duit bayarnya? Wah itu dah. Ya itu sih udah rahasia umum dah urusan. Ya, nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Ya jadi mereka wa huwa qauluhu ta'ala, dan ini adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya. Mereka itu orang-orang kafir, mereka berkeinginan, mereka berangan-angan, mereka berharap coba dulu kita ini termasuk orang-orang muslim, orang Islam. Enak banget tuh. Ya diselamatin sama Nabi Muhammad, diangkat dari dalam neraka. Cuman mereka udah nggak akan keluar lagi untuk selama. Itu ya bedanya. Yaitu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sih pengennya nggak usah pakai transit ya, langsung. Mau kemana Pak? Langsung ke surga. Oke, berangkut gitu. Mana Pak? Mampir dulu bentar. Mana? Sana mampir dulu neraka. Berapa lama? Enggak tahu urusannya. Tergantung dosa kita. Warawiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yu'tabil maut ka'annahu kabsyun amlah. Akan didatangkan kematian, maut, seolah-olah dia itu adalah kambing gibas yang cakep, yang elok. Fayuqal, dan dikatakan ya ahlal jannah hal ta'rifunal mauta. Ketika kematian itu didatangin, dibawa seolah-olah seperti kambing gibas yang begitu cakep, elok. Lalu kemudian dibilang kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, apakah kalian tahu ini yang namanya kematian? Yang kematian saat itu diserupakan seperti seekor domba yang cakep, yang mulus. Fayanzuruna ilaihi wa ya'rifunu, maka mereka para penghuni surga melihat, dan mereka tahu, oh ya, ini adalah kematian. Lalu kemudian dikatakan juga kepada penghuni neraka, hal ta'rifunal mauta, penghuni neraka, kalian tahu yang namanya kematian? Fayanzurunahu, maka mereka memandang dan mereka tahu bahwasanya itu adalah kematian. Lalu kemudian fayuzbahu bainal jannati wan nar. Lalu kemudian kematian yang tadi diserupakan dengan seekor domba, lalu kematian itu disembelih, dipotong di antara surga dan neraka. Lalu kemudian ketika kematian itu mati, maka berarti udah nggak ada mati lagi udah. Gitu. Maka dikatakan summa yuqal ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, khuludun fiha bila maut. Ya, kekallah kalian di dalamnya, ya, tanpa ada kematian lagi. Soalnya kenapa? Kematian udah dipotong dari bahasanya itu, gitu, analogi itu. Udah nggak ada. Pokoknya semenjak ini udah nggak ada lagi yang namanya orang mati. Jadi nggak saat TB besok nggak laku mandiin mayat. Soalnya udah nggak ada kematian lagi udah. Ya nggak ada udah. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun bila maut. Kalian semua kekal di dalam neraka dan kalian nggak bakalan mati di dalam neraka. Tuh bayangin hadirin rahimah. Jadi kita tuh mati cuma sekali doang di dunia. Nanti ketika kita dibangkitin sama Allah tuh, pada saat
hari kiamat, itu kita udah nggak bakal mati-mati lagi udah. Karena udah nggak ada lagi kematian. Malaikat Israel udah resign. Ya resign ya Allah dah. Tugas sudah kelar. Tidak mau ngapain lagi udah. Mau ngapain? Udah kelar udah. Udah nggak ada kematian lagi. Dia nggak perlu nyambut. Makanya kan orang yang disiksa di neraka itu mereka nggak bisa mati. Jadi kalau palanya dihancurin, digencet sampai pecah. Kalau di dunia kan orangnya mati. Kalau di neraka nggak mati. Dia cuma merasakan kesakitan, penderitaan yang luar biasa. Itu kayak begitu. Ya sekarang kita pala kita kejedot tembok aja sakitnya luar biasa kan. Coba kalau pala kita digetok pakai martil kita pecah, digencet, gimana rasanya? Kalau di dunia orang saking sakitnya kadang pingsan. Kalau udah pingsan dia nggak berasa lagi dah, dia nggak sadar. Apalagi mati selesai udah, mau diapain juga nggak berasa. Tapi nanti di akhirat dikatakan nggak ada lagi mati. Ini makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika qauluhu ta'ala wa andirhum yaumal hasarati fi idh qudiyal amru. Ya. Ini surat Maryam ayat 39. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi kepada mereka wa anzirhum, dan berilah kepada mereka peringatan tentang hari penyesalan yaumal hasrah, yaitu saat segala perkara telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai itu kalau udah kayak gitu. Ya. Jadi udah diberi peringatan dari sekarang nih, dikasih tahu. Ntar bakal begitu. Tapi emang dasar gablek juga orangnya ya bodoh. Masih lama katanya mati, entar dulu udah biarin dulu udah. Itu repot. Yang penting kan udah dibilangin udah, makanya begitu. Iya. Fazakir fa inna zikra tanfaul fazakir in nafa'atiz zikra. Jadi mengingatkan itu bermanfaat buat kita orang yang beriman. Ya, dan fazakir in nafa'atiz zikra, dan mengingatkanlah karena banyak manfaat itu dengan kita mengingatkan. Mudah-mudahan yang diingetin ini pada ingat, sadar, dipaham, dengerti. Ya. Ini hadirin rahim. Lalu kemudian qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu la yaqbitanna fajirun bi ni'matin fa inna wara'ahu taliban hasisan wa hiya jahannam. Ya. Orang yang jahat jangan pernah berharap mendapatkan nikmat. La yaqbitanna fajirun bi ni'matin. Jadi orang-orang yang pada jahat artinya orang yang suka berbuat maksiat, yang pada nggak sembahyang. Kalau nanti di akhirat itu jangan pernah bakal mendapat nikmat. Kalau di dunia Allah Rahman, ya Rahman, Allah penyayang. Biar kata dia nggak puasa, dia nggak sembahyang, dia bukan orang muslim, Allah kasih rezekinya. Tapi rohimnya itu Allah kasih buat orang-orang muslim, mukmin yang nanti ada di akhirat. Ya makanya fa inna wara'ahu thaliban hasisan wahiyya jahannam. Ya. Jadi orang-orang yang jahat jangan pernah berharap dapat nikmat, karena di belakangnya ada yang selalu mengejar dia. Ya. Yang kondisinya keadaannya ngejar dia terus, yaitu neraka jahannam. Jadi di belakangnya kalau orang-orang yang suka berbuat dosa itu, neraka udah ngintilin dia tuh. Di jalan kemana ngintilin aja udah. Ya. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kullama khabat zidnahum sa'ira wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya. Lalu tiap kali api mau padam, jadi mereka tuh kalau di neraka nih apinya udah mau kecil nih. Ya. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Wah, apinya kecil. Ya. Kata malaikat Malik, apinya mau mati no. Gedein lagi. Kayak kita kompor, kan dulu kan gasnya udah mau habis nih. Ya gas api, udah bau gas nih. Berarti gasnya udah mau habis. Tuh kalau yang jarang masak kagak tahu. Kalau yang suka masak tahu, udah bau gas nih, berarti gasnya udah mau habis gitu. Masak pakai minyak tanah pada dulu kan gitu. Apinya udah merah-merah no, udah. Tambahin lagi, kita colok lagi pakai lidi, ya bener. Minyak tanahnya udah tinggal dikit, dulu kayak minyak tanah. Ya, sekarang minyak tanah mahal. Ya. Jadi begitu, setiap kali apinya mau padam, maka ditambahin lagi nyalahnya oleh Allah Subhanahu.
Itu hadirin jamaah yang mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dalam neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi babu sifatil jannati wa ahliha. Bab tentang keadaan surga dan penghuni surga. Nah, ini enakan nih kayak ini bab ini. Adem dengernya. Ya. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita ya. Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rizqan wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.